Selamat pagi Bapak Ibu. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita naikkan pujian sebab Dia adalah kota benteng hidup kita. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, oh, oh. Jalani kehidupan. Menyatakan kau mengangkat kami Tuhan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Nyatakan kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Yesus, oh, oh. Lebih lagi kita serukan. Berjalan bersamamu, sungguh tak akan kami gentar lagi Tuhan. Tak akan ku gentar. Oh, oh. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Lebih lagi nyatakan, kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Serukan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Yesus sudah sumber kekuatan kami Tuhan, yang kami percaya. Haleluya Yesus. Mari sama-sama nyatakan, kau kekuatanku, penopang hidupku. Kau panji keselamatan kami Tuhan. Oh, oh. Buktikan kasih setiamu, Benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Oh, oh. Haleluya. Segala kemuliaan bagimu, Raja di atas segala raja. Sama-sama sorakan. Oh, Yesus. Oh, lebih lagi nyatakan.
selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Hey! Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Oh Yesus, nyatakan imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Oh, hey. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Oh, sungguh Kau besar Tuhan. Oh, lebih lagi nyatakan. Oh Yesus. Oh, mari serukan. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuat. Lebih lagi, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuat. Bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan bila kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Oh
besar di dalam. Kau besar di dalamku. Sungguh kau besar, kau mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Sebab kami ada saat ini Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu atas hidup kami. Dan karena kami percaya bukan karena melihat Tuhan, tapi karena iman yang Kau berikan atas kehidupan kami ya Yesus. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita nyatakan, kekuatan di hidupku kami dapat di dalam-Mu ya Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Oh, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi. Kembali lagi dari awal kita nyatakan, Kau kekuatan kami Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Ku dapat di dalam-Mu. Oh, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Lebih lagi nyatakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidup. Kami percaya Tuhan, bukan karena melihat, tapi namun karena firman-Mu ya Yesus tiada pernah berubah. Lebih lagi nyatakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Oh, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu
selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sungguh besar kasih-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Allah sumber kekuatan kami, yang kami percaya Kau Allah saja yang kami muliakan. Sumber kemenangan kami, Yesus Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Oh, Kau saja yang kami muliakan, Kau saja yang kami tinggikan. Allah sumber kekuatan kami, Yesus. Besarlah kasih-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, Kau mulia, Kau disanjung, Kau diagungkan selamanya Tuhan. Hosana bagi-Mu ya Raja, Allah yang kami muliakan, Allah yang kami tinggikan. Haleluya. Tuhan, besar kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidupku. Yesus, Engkau saja yang ku agungkan, yang ku muliakan di dalam hidupku. Sebab Kau Allah yang setia, yang tak pernah tinggalkanku. Yesus, Yesus, mulia, besar, dimuliakan Kau Tuhan, Allah sumber kemenangan, yang ku percaya, yang ku andalkan di dalam hidupku. Hosana bagi kemuliaan-Mu, bagi keagungan-Mu, Allah Raja damai yang kami percaya. Tuhan, besar anugerah-Mu di dalam hidupku, Yesus. Makasih Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari aku.
punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari jemaat Tuhan, kita makin bersama-sama nyatakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin Tuhan. Terima kasih buat janji-Mu yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kalau Engkau sudah berjanji, Engkau pasti akan menepati. Sebab kami punya Allah yang besar, yang telah menjadikan kami menjadi pemenang-pemenang. Dan pagi hari ini kami mau mendengarkan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, kami akan mendapatkan sesuatu yang daripada Engkau pagi hari ini. Bukakan mata rohani kami Tuhan, pertajam telinga rohani kami, supaya kami bisa melihat, mendengarkan, dan mengalami Engkau pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan di tempat ini. Saya senang kembali bisa berada di tempat ini, kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah membawa saya kembali ke tempat ini. Dan terima kasih juga buat kepercayaan sorga yang telah diberikan melalui Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Bapak Ibu Sanema, terima kasih, dan juga pengurus gereja dan seluruh sidang jemaat. Puji Tuhan, Bapak Ibu percaya pagi hari ini akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan, amin. Puji Tuhan, saya lihat wajah-wajah yang bersuka cita, yang merindukan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Dan satu hal juga, Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara, amin. Puji Tuhan, mari kita baca dulu di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai ke 4, kemudian perhatikan ayat yang kelima. Kalau sudah ketemu atau kita bisa bacakan di depan ya, bacalah dengan segenap hati ya. Puji Tuhan, Yosua 1 ayat 1 sampai 4, kemudian di ayat yang kelima. 1, 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar. Ya, akan menjadi daerahmu. Perhatikan ayat kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan
menghadapi engkau seumur hidupmu. Dengar, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Setelah jemaat Tuhan mempersiapkan diri, meletakkan harapan kepada janjinya Tuhan dan meneguhkan hati kita kepada janjinya Tuhan, sekarang waktunya kita untuk melangkah dengan iman yang teguh. Sekarang waktunya kita untuk action. Jemaat Tuhan siap? Amin. Melangkah dengan iman yang teguh. Nah, mengapa harus melangkah? Coba, mengapa jemaat Tuhan harus melangkah? Ada yang tahu? Kenapa? Oke, harus melangkah supaya bisa meraih, betul tidak? Harus melangkah supaya bisa mendapatkan. Ya, Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa tempat itu akan diberikan kepada keturunanmu. Pada waktu Tuhan mengucapkan janji itu sampai kepada bangsa Israel, zamannya Yosua ini kurang lebih 500 tahun lebih waktunya. Setengah abad lebih janji Tuhan itu. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa. Nah, itulah janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Amin. Nah, itu sebabnya kita lihat kalau janji Tuhan bagi bangsa Israel dan juga janji Tuhan kepada Yosua, Tuhan juga punya janji kepada setiap kita memasuki tahun yang baru ini. Apapun janji Tuhan itu, setelah kita dapatkan, setelah hati kita percaya, hati kita teguh kepada Dia, tetap harus melangkah supaya bisa meraih janji itu. Ya, beberapa tahun lalu ada seorang anak muda datang kepada saya, konsultasi mengenai usaha yang baru. Dia masih kerja dengan kakak iparnya, sudah 3-4 tahun, tapi dia kerjanya sejak dia masih sekolah. Dan sekarang dia 3 tahun yang lalu dia mau buka usaha yang baru. Kemudian konsultasi kepada saya, terus bagaimana, terus saya kasih tahu berdasarkan latar belakang pengalaman kamu kerjanya ini cocok apa segala macam. Dan 1 tahun yang lalu juga datang lagi, terus dia konsultasi lagi kepada saya, terus saya bilang namanya ini cocok, konsultasi namanya apa, cocok. Nah, sampai beberapa hari terakhir kemarin, oke, dia bilang saya setuju dengan nama itu, terus minta tolong bikinin logonya. Jadi setelah konsultasi sekian tahun lamanya, kemudian tahun yang lalu dan terakhir beberapa hari yang lalu saya desainkan logonya kepada dia, sampai dengan hari ini dia belum memulai usaha yang baru. Kira-kira dia bisa meraih gak janji Tuhan itu? Gak bisa, karena dia tidak melangkah. Ya, tahu banyak hal, tetapi tidak berani melangkah. Nah, kira-kira apa yang membuat anak muda ini tidak berani melangkah? Apa yang membuat Bapak, Ibu, Saudara tidak berani melangkah? Paling tidak ada 2 halangan yang membuat kita atau orang tidak berani melangkah. Pertama, apa? Ada yang tahu? Coba Bapak, apa yang membuat Bapak kalau enggak berani melangkah? Takut, betul sekali. Yang pertama, manusia takut. Nah, takut di sini bukan yang takut akan Tuhan, bukan. Takut akan Tuhan itu kita menghormati Tuhan, kita menghargai Tuhan, kita tidak mau melawan Dia. Tetapi takut di sini adalah takut gagal misalnya. Terus takut apa lagi? Takut sakit. Terus takut apa lagi? Takut mati. Ada di sini yang takut gelap? Ada takut ketinggian? Nah, takut-takut seperti itu banyak kali dialami manusia. Sehingga ketakutan ini membuat manusia tidak berani untuk melangkah. Dari mana sebenarnya ketakutan ini? Nah, ketakutan ini berasal dari sejak manusia pertama jatuh dalam dosa. Ketika manusia pertama makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, dan dia jatuh dalam dosa, sejak saat itu muncul ketakutan di dalam diri manusia. Jadi ini adalah yang berasal dari dalam. Faktor internal yang ada dalam diri manusia itu. Coba kita baca dalam Kejadian 3 ayat 10. Dari inilah asal mulanya manusia itu menjadi takut. Kejadian 3 ayat 10 bunyinya demikian. Ketika ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman itu setelah manusia jatuh dalam dosa makan buah itu,
Kemudian dia bilang, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman itu, aku menjadi apa? Takut. Inilah awalnya. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Nah, satu hari waktu kami pergi ke pulau, jadi saya dari Tobuali mau ke Pulau Lepar itu, kami melewati selat. Jadi untuk berkendaraan ke sana, untuk sampai ke sana harus pakai kapal kecil namanya Speed. Ya, kalau Bapak Ibu tahu kapal Speed itu. Nah, kapal Speed itu kecil, hanya muat paling 10 orang maksimal, dia terbuka, tapi dia pendek ya. Tetapi walaupun kapal ini kecil dan pendek, dia jalannya cepat sekali, gitu. Sehingga saya bisa sentuh air. Kalau saya duduk, saya bisa sentuh air di pinggir. Jadi airnya dekat sekali. Kalau Bapak Ibu takut air, kepikiran gak berani berenang, kira-kira berani gak ke pulau itu? Gak berani kan? Karena ada rasa takut tadi. Nah, itu sebabnya kalau kita tahu bahwa ketakutan itu bukan dari Tuhan, tetapi memang sejak manusia berdosa, kita sudah, manusia itu dalam dirinya sendiri ada rasa takut. Tetapi puji Tuhan, setelah kita percaya kepada Tuhan, kita mendapat keberanian. Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, amin. Tetapi roh yang memberikan kekuatan. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 2 Timotius 1 ayat 7 bilang begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi lihat, ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Sebab itu atasi ketakutan itu dengan melihat kepada Dia, bukan melihat kepada kita diri sendiri. Amin. Kita nggak bisa, tapi Dia bisa. Kita nggak mampu, tetapi Dia mampu. Kita nggak pinter, tetapi Dia yang memberikan kepada kita hikmat. Amin. Sebab itu ini yang pertama, takut, atasi itu dengan melihat kepada Tuhan. Nah, kemudian yang kedua apa lagi? Yang membuat orang tidak berani melangkah. Dari sebelah sini, ya, apa yang membuat nggak berani melangkah? Cemas, khawatir itu ya. Mirip, cemas, khawatir, bimbang, ragu-ragu. Kalau pertama tadi takut, sekarang yang kedua ragu-ragu. Orang yang ragu-ragu atau orang yang bimbang, nanti ujung-ujungnya dia khawatir. Itu sebenarnya orang yang tidak percaya. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya terhadap apapun lah itu, tentu nggak ragu-ragu, betul tidak? Kalau kita percaya, pasti kita nggak bimbang. Sebaliknya, kalau engkau ragu-ragu, berarti engkau tidak percaya. Ya, nah kalau tadi takut berasal dari diri kita sendiri, tapi kalau ragu-ragu ini seringkali dipengaruhi dari luar. Dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Ya, coba amati ya. Semakin banyak Bapak Ibu Saudara mendengarkan berita-berita yang negatif. Ya, hari-hari ini banyak ya. Apalagi memasuki tahun 2024. Banyak prediksi yang mengatakan 2024 akan begini, begitu. Tahun yang ekonominya sulit. Kepikiran enggak? Ya akhirnya berita-berita itu membuat kita menjadi ragu-ragu untuk melangkah. Ragu-ragu untuk mengambil keputusan, sekalipun kita sudah mendapatkan janji Tuhan. Nah, itu sebabnya ketika kita mendengarkan hal-hal yang lain di luar kebenaran firman Tuhan, maka itu akan semakin membuat kita bimbang atau ragu. Semakin banyak Anda melihat dan mendengar selain firman, misalnya berita, media sosial, ya coba aja satu hari, jemaat Tuhan di sini ya, lebih banyak membaca, melihat firman Tuhan atau membaca, melihat yang lain? Lebih banyak mana? Ayo jujur ya. Nah, itulah sebabnya, ini hati-hati. Jebakannya ada di situ. Jadi dunia ini ya tentu saja ditunggangi oleh kuasa kegelapan, itu mencoba mempengaruhi manusia supaya tidak mempunyai iman yang teguh. Supaya timbul keraguan-raguan, tidak bisa melihat kepada janji Tuhan itu. Lewat apapun. Sebab itu perhatikan apa yang kita lihat,
apa yang kita dengar dan apa yang kita rasakan. Tadi lagunya, aku percaya bukan karena melihat. Amin. Praktek ya. Prakteknya gimana? Banyak-banyaklah baca Alkitab. Menjadi bekal bagi Bapak Ibu Saudara. Kemudian kurangi. Baca berita, baca apalagi media sosial, kurangi. Perbanyak menangkap firman Tuhan. Isi manusia rohani, isi pikiran dan hati kita dengan suara Tuhan. Itu akan membuat iman kita menjadi kuat. Amin. Nah, orang yang bimbang, tadi kita bicara pertama orang, kenapa harus melangkah supaya bisa meraih atau mendapatkan. Orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Coba kita buka ayatnya, Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Ini Alkitab loh, ayatnya bilang begini. Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Perhatikan ayat yang ke-7. Orang yang demikian, orang yang apa? Yang bimbang, jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan diri, sudah menaruh harapan, meneguhkan hatimu kepada Tuhan. Tetapi engkau bimbang, engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebab itu jangan jadi orang yang bimbang. Amin. Menjadi orang yang berani melangkah dengan iman yang teguh. Sekarang bagaimana melangkah dengan iman yang teguh? Tadi kita lihat penghalangnya ada 2, takut dan ragu-ragu. Sekarang bagaimana supaya jemaat Tuhan bisa melangkah dengan iman yang teguh? Ya, kita harus singkirkan penghalang itu, betul? Kita harus singkirkan takut. Takut itu bukan berasal dari Tuhan. Sebab itu singkirkan takut itu dengan melihat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara melangkah memasuki tahun 2024, nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Seperti Yosua berjalan, memimpin bangsa Israel ke depan, meminta penyertaan Tuhan. Sebab kami tidak tahu jalan yang harus kami tempuh. Kami belum pernah ke sana. Seperti kita tahun 2024 kita belum pernah lalui. Sebab itu jangan takut percaya kepada Tuhan. Ada ketakutan, atasi itu dengan melihat kepada Dia. Jangan melihat kepada diri sendiri. Kemudian atasi keraguan-raguan itu dengan menyingkirkan semua yang membuat kita ragu. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasa. Dan mulai isi dengan firman Tuhan. Bacalah Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu. Baca terus ulang, baca terus ulang. Tuhan memberikan janji-janjinya banyak. Dan Bapak Ibu Saudara lihat, janjinya selalu digenapi. Sampai di Wahyu ditulis, Dia yang setia dan benar. Karena Dia selalu menepati janjinya. Nah, sekarang bagaimana melangkah? Sebenarnya apapun yang kita lakukan di dunia ini, semua itu adalah Allah yang melakukannya di dalam kita. Ya, dikatakan karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, Filipi 2 ayat 13. Nah, kalau Anda bisa bekerja, itu karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan bagus, itu karena Tuhan yang mempertemukan Bapak Ibu Saudara kepada orang yang tepat di waktu yang tepat. Ya, kemudian kalau pekerjaan Bapak Ibu Saudara berhasil, itu karena Tuhan yang memberkati kita. Betul tidak? Amin. Kalau semua yang Tuhan lakukan di dalam diri kita, terus kita melakukan apa? Apa yang harus kita lakukan? Timbul pertanyaan kan, kalau semua Allah yang melakukannya, terus kita lakukan apa? Hanya satu yang Tuhan mau, yaitu apa? Percaya, betul nggak? Pelayanan Tuhan, banyak sekali Tuhan Yesus melayani. Tuhan hanya minta satu, percaya. Dan orang yang percaya, bukti bahwa kita percaya adalah kita melakukan langkah pertama. Amin. Melangkah. Percaya, ayo lakukan langkah pertama. Waktu saya memulai pekerjaan saya, ini 2 orang, ini teman saya, saksi hidupnya masih ada sampai sekarang. Ya, di Tobuali waktu itu saya memulai pekerjaan saya itu di kamar saya itu dari tempat tidur saya itu dari dipan, kasurnya digulung, dan
Waktu saya nggak ada modal, saya nggak tahu mau kerja apa waktu itu tahun 2004. Nah, saya mulai aja di situ. Saya mulai cetak foto, saya mulai memperbaiki printer. Konsumen yang datang di kamar saya itu duduknya di kasur saya, di kasurnya saya gulung, duduknya di depan. Mulai dari situ, kenapa? Nggak ada modal. Nggak berani mau ngontrak ruko waktu itu. Hanya 15 juta. Bertahun-tahun saya mikirin nanti takut nggak kebayar. Nah itu takut ya tadi ya. Takut nggak bisa bayar. Tetapi kemudian saya pikir, wah saya harus nekat. Nekat kemudian saya akhirnya ngontrak. Toh pada saatnya mau bayar ada, cukup. Kemudian saya membutuhkan karyawan. Takut lagi nanti gimana kalau nggak bisa bayar gajinya. Tapi akhirnya saya ambil tindakan, saya sampai dengan saat ini akhirnya saya punya tempat usaha sendiri, saya punya karyawan. Itu semua Tuhan yang melakukan dalam kehidupan saya, Tuhan yang memberkati, Tuhan mempertemukan saya dengan orang-orang yang tepat, Tuhan memberikan kemampuan kepada saya untuk melakukan pekerjaan ini, itu dan sebagainya. Tetapi gimana kalau saya tidak berani melangkah di awalnya? Apakah saya akan meraih seperti yang saat ini? Enggak mungkin. Sebab itu Tuhan mau kita melangkah, lakukan langkah pertama. Lakukan saja. Berani? Ketika saya percaya, maka Tuhan yang akan melalui lewat apapun hari-hari yang kita kerjakan, Tuhan akan membukakan jalan, Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang yang tepat, Tuhan mengutus malaikatnya untuk melayani orang-orang yang percaya, amin. Tuhan memberi kekuatan, kesehatan dan lain sebagainya. Tetapi kita tetap harus melakukan langkah pertama. Itu buktinya kita percaya kepada Tuhan. Nah, iman yang teguh itu didapatkan dari pengalaman-pengalaman kita berjalan bersama dengan Tuhan. Semakin kita praktek, ya, itu kita lakukan langkah pertama, mungkin sulit. Tetapi justru dalam kesulitan itu kita lihat Tuhan bekerja. Waktu Tuhan bekerja menyertai kita ada pengalaman. Nah, pengalaman-pengalaman itu membuat kita lihat, benar ya Tuhan itu ya. Benar ya apa yang Dia katakan. Itu akhirnya membuat iman kita bertumbuh. Kalau Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman ini, wah muncul keinginan kan? Ya aku mau Tuhan, aku mau. Itu baru timbul iman. Iman timbul dari pendengaran dan mendengarkan firman Tuhan. Lihat kata itu ya. Iman timbul, baru muncul. Baru timbul iman itu. Tetapi iman itu setelah timbul harus bertumbuh. Bertumbuhnya lewat apa? Tidak ada jalan lain. Bertumbuhnya lewat Bapak Ibu Saudara mengalami dia hari-hari. Amin. Lewat pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Membuat iman kita bertumbuh. Ya Tuhan, aku percaya. Karena aku telah mengalami Engkau. Itu sebabnya kita tidak takut menghadapi apapun. Sampai kita tidak takut kalau kita kehilangan nyawa. Ya seperti murid-murid Tuhan Yesus. Mereka tidak menghiraukan lagi. Kenapa? Karena mereka melangkah dan mereka punya pengalaman dengan Tuhan. Dan itulah yang membuat iman mereka makin bertumbuh. Amin. Mau? Ya. Setiap kita ada panggilan masing-masing. Setiap kita ada tujuan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Nah, bangsa Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari perbudakan di Mesir. Itu jumlahnya tidak sedikit Bapak Ibu Saudara. Orang laki-laki dewasanya aja 600.000 orang. Tidak sedikit. Tetapi Tuhan yang mengeluarkan mereka dari perbudakan di Mesir. Kemudian melewati padang gurun. Di padang gurun Tuhan pelihara mereka. Kalau siang hari mereka enggak kepanasan karena ada tiang awan. Dulu waktu saya kecil, tiang awan, saya pikir tiangnya kayak begini dan bentuknya awan. Tetapi ternyata mereka tidak kepanasan karena tiangnya di atas mereka. Kemudian kalau malam mereka tidak kepanasan karena ada tiang api. Nah ini baru tiang api yang begitu. Mereka tidak kedinginan karena ada tiang api. Bukan itu saja kalau Bapak Ibu Saudara baca Alkitab. Bajunya tidak rusak. Pernah nggak baca? Kasutnya juga tidak rusak. Gimana kasut itu tidak rusak? Dari anak-anak. Kemudian sampai dia jadi bapak-bapak. Kasutnya satu itulah yang dia pakai. Dan nggak rusak. Berarti kasut itu ngikutin kakinya dong besarnya. Ini ajaib kan? Siapa yang melakukan ini? Tuhan kita yang besar itu. Tuhan kita yang luar biasa itu. Amin.
Perkara kecil aja kasut itu. Dari dia anak-anak ngikut besar sampai itu. Kalau kita aja beli sepatu semahal-mahalnya juga berapa tahun rusak bukan? Tetapi ini tidak rusak. Itu Tuhan menyertai. Kalau satu bangsa aja yang begitu besar, kurang lebih 1 juta orang, Tuhan bisa lakukan itu, Tuhan bisa pelihara itu. Apalagi kepada Bapak Ibu Saudara satu keluarga. Tuhan pasti bisa menyertai, amin. Tuhan pasti menggenapi janjinya. Kalau satu keluarga aja Tuhan bisa, apalagi satu pribadi. Ya, pemuda, pemudi yang satu orang. Dan setiap kita Tuhan punya janji secara personal masing-masing. Lihat janji Tuhan. Satu bangsa Tuhan bisa pelihara, apalagi satu keluarga. Kalau satu keluarga bagi Tuhan juga tidak sulit. Apalagi bagi kita masing-masing secara pribadi, amin. Yang penting kita percaya. Amin. Mau percaya? Puji Tuhan. Perhatikan Yosua 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa. Demikian Tuhan ngomong ya kepada Yosua. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Coba baca ayat ini bagi pribadi kita masing-masing. Ya, seperti Tuhan menyertai Musa, demikian Tuhan menyertai aku. Dan Tuhan tidak membiarkan aku dan tidak akan meninggalkan aku. Ini janji Tuhan kepada Yosua, bukan? Dan Yosua memegang teguh janji ini. Apakah Tuhan tidak bilang perkataan yang sama kepada kita? Tuhan bilang gak kepada kita seperti ini? Di mana ayatnya? Amanat agung, saya rasa semua orang tahu. Semua orang percaya tahu kan? Ya, Matius 28 bilang gimana? Pergilah, kemudian jadikan semua bangsa muridku. Ayat 20 bilang begini, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, sama persis dengan ayat ini. Aku menyertai kamu senantiasa. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi janji Tuhan Bapak Ibu Saudara? Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Amin. Percaya kepada Tuhan. Melangkah dengan teguh. Seperti Yosua memegang janji Tuhan itu, dia percaya dengan iman yang teguh. Demikian juga Tuhan mau. Pagi hari ini, kita melangkah di tahun 2024 ini dengan memegang janji Tuhan. Dia bilang, aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Bukan hanya kepada Yosua juga dia katakan janji itu, tetapi juga kepada kita. Sebab itu, percayalah apapun juga yang Tuhan berikan janji. Misalnya Bapak Ibu Saudara menangkap janji Tuhan. Ya, di awal tahun atau di akhir tahun atau baru-baru ini menangkap janji Tuhan. Ayo percaya itu. Atasi ketakutan, buang semua keraguan, kemudian melangkah. Lakukan langkah pertama dan amati penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Dulu tahun 2023 saya ingat waktu memasuki tahun itu banyak prediksi-prediksi yang membuat saya pesimis juga. Ada sedikit pesimis untuk menghadapi tahun 2023. Tetapi setelah saya refleksi di akhir tahun 2023, toh saya bisa melalui tahun 2023 itu sampai dengan saat ini. Ya memang akan ada macam-macam seperti yang nubuatan Tuhan. Tetapi percaya bagi setiap orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan selalu menolong. Sehelai rambut di kepala kita pun tidak akan terjatuh tanpa Tuhan tahu. Pegang janji Tuhan ini. Amin. Kalau kita bisa lewati tahun 2023, memang bukan berarti kita akan mudah melewati tahun 2024. Tetapi tahun 2023 menjadi modal kita untuk kita percaya, semakin beriman kepada Tuhan, sehingga kita bisa lalui tahun 2024 ini. Nanti di akhir tahun 2024, lihat apa yang Tuhan buat. Dan kita bisa menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Amin. Menceritakan kemuliaan Tuhan. Sehingga kita mengenal Dia. Memang Tuhan, Engkau satu-satunya Allah yang benar, yang layak aku percayai. Kenapa ya Tuhan itu berjanji kepada manusia? Di mobil kami bincang-bincang. Kenapa ya Tuhan itu kok mau berjanji ya kepada Abraham? Perjanjian itu kan biasanya
paling sedikitnya antara dua orang, dua pihak. Pihak satu dan pihak kedua. Misalnya perjanjian kerja sama kerja. Masing-masing dua orang ini mempunyai kepentingan yang sama. Ya, ayo kita kerjasama. Nah, dia lihat si A lihat si B. Kemudian mengadakan kerjasama. Atau dalam pernikahan, janji nikah antara laki-laki dan perempuan. Ya, ada kepentingan bersama untuk mengikatkan janji. Atau apalagi, banyak sekali perjanjian antar negara atau kedua belah pihak dan lain sebagainya. Tapi siapa sih Abraham? Siapa sih Tuhan? Kalau Tuhan nggak berjanji kepada Abraham, Tuhan rugi nggak? Kalau Tuhan nggak berjanji kepada kita manusia, Tuhan rugi nggak sih? Tuhan tidak rugi apa-apapun loh. Karena Dia Allah yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi ini. Tetapi saya merenungkan, Tuhan, kok kenapa ya Engkau mau berjanji ya Tuhan? Siapa sih kita? Siapa sih saya ini Tuhan? Sehingga Engkau mau berjanji. Dan Tuhan gak lupa lagi janjinya. Dia ingat, kita yang seringkali lupa kalau Tuhan itu sudah berjanji, betul gak? Kita yang seringkali lupa akan janji Tuhan. Tapi Tuhan gak lupa. Kenapa Tuhan itu sampai berjanji covenant kepada manusia? Kira-kira kenapa? Waktu saya merenungkan, hati saya terharu. Saya menangis kepada Tuhan. Dia berjanji kepada kita. Dia memberikan janjinya kepada Abraham dan kepada manusia. Supaya manusia tahu betapa Dia mengasihi kita. Kalau Dia berjanji kepada engkau, Bapak Ibu Saudara, cuman satu alasannya. Supaya engkau tahu betapa Dia mengasihi engkau. Amin. Ada pribadi yang sangat mengasihi kita. Ada pribadi yang mengasihi Abraham pada waktu itu. Ada pribadi yang mengasihi umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Satu hari, di Tobuali itu baru buka es krim miu-miu. Ya kalau baru buka biasa ya, kayak Mixu yang di sini kan. Nah anak kecil suka makan es krim. Jadi anak saya Amos, nanti jam 9 ya ada. Anak saya Amos tuh pengen beli es krim. Dan kami lihat ngantri setiap kali lewat, ngantrinya panjang sekali. Dan satu hari setelah siang dia pulang sekolah, istri saya bilang sama Amos, Mos nanti kita beli es krim ya di Miu. Oh Amos seneng gitu. Kemudian pergilah mereka. Nah saya nggak tahu ceritanya, saya pulang kerja kan sore. Saya pikir mereka sudah makan es krim. Terus sorenya mereka bilang, gimana Mos es krimnya? Nggak jadi beli. Istri saya cerita, ngantrinya panjang banget, struk yang belum dilayani itu banyak di meja, mereka nggak jadi beli. Karena waktu itu baru buka. Nah, beberapa hari kemudian kami main ke rumah saudara istri saya. Waktu itu masih jam sekolah. Tiba-tiba istri saya kepikiran, wah kalau jam sekolah pasti sepi nih. Karena kan anak-anak nggak ada banyak ya beli es krim, pasti sepi. Dia ingat, dia udah janji, saya ingat saya mau beli es krim sama Amos, kasihan saya udah janji sama dia. Ya udah, akhirnya dia belilah es krim. Dia beli es krim miu-miu itu kemudian dia taruh di kulkas. Nah, pada waktu Amos pulang, terus Mos, lihat mama ada sesuatu. Apa? Coba buka aja kulkas, dia buka. Wah, dia lihat es krim miu-miu. Wah, dia senang sekali. Puji Tuhan. Kalau istri saya aja yang manusia biasa, ingat janjinya kepada anaknya, mau bikin anaknya senang. Apalagi Bapa kita yang di surga, amin. Dia Bapa yang penuh dengan kasih. Terima kasih Tuhan. Dia ingat janjinya, supaya engkau senang, supaya engkau bisa menikmati Tuhan. Sukacita damai sejahtera itu yang daripada Tuhan. Tidak ada yang lain yang bisa begitu mengasihi kita selain Dia. Amin. Sebab itu melangkah dengan iman yang teguh, setiap langkah demi langkah membuat kita itu semakin mengenal Dia yang mengasihi kita itu.
mengenal ada pribadi yang mengasihi kita. Itulah motivasi kita untuk melangkah di tahun 2024 ini. Kita melangkah dengan iman yang teguh, bukan untuk supaya hidup kita makmur, supaya pekerjaan kita bertambah besar dan kita membangun kerajaan kita sendiri. Itu tidak ada gunanya kalau tidak ada motivasi untuk aku mau melihat Engkau Tuhan. Kalau perusahaan kita makin besar, itu juga semakin memperbesar ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Karena kita mengenal Tuhan Yehova Yireh yang mencukupi keperluan kebutuhanku. Bahkan melimpahkan semua apa yang aku perlukan, apa yang aku butuhkan. Tetapi jangan lupa, hanya satu hal hati Tuhan. Waktu kita percaya, waktu kita melangkah, supaya kamu kenal aku, kata Tuhan. Ya, ayo nak, melangkah. Percaya, kamu tidak perlu melakukan apapun, kamu hanya melangkah. Nanti aku yang tolong kamu. Seperti waktu kita anak kecil ya, belajar berjalan, ya kan? Ayo jalan nak, sudah waktunya dia berjalan, kita ada di belakang, tolong dia kan. Sehingga waktu dia jatuh, kita angkat dia. Waktu anak saya Amos belajar sepeda, saya pegang dia, saya sigap ada di belakangnya, sampai percaya, papa ada di belakang kamu, jangan takut, ayo kamu belajar. Wah, pertama-tama ombang-ambing, terus jatuh, tetapi saya tangkap dan dia percaya kalau dia jatuh dia aman. Seperti itu juga Bapa kita yang di surga, amin. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Melangkahlah, lakukan langkah pertama. Dan lewat langkah pertama engkau mempunyai pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan engkau bisa mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala, penyertaan-Mu Tuhan. Renungkan ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau yang mempersiapkan kami. Engkau memberi harapan kepada kami. Engkau meneguhkan hati kami Tuhan. Dan bahkan dalam kami melangkah pun, Engkau ada bersama dengan kami. Inilah kami Tuhan. Biar kami hanya mau percaya kepada Engkau. Dan kami melakukan langkah pertama. Sebab kami percaya seperti Engkau berkata kepada Yosua, aku menyertai Engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Engkau juga berkata kepada semua orang yang ada bersama dengan Engkau. Ketika Engkau naik ke surga Tuhan. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan kami dapatkan janji itu pada pagi hari ini. Tuhan, biar hamba-Mu berdoa muncul iman di dalam kami semua. Untuk kami mampu melangkah Tuhan. Melangkah di tahun yang baru ini. Dan kami melihat Engkau yang menumbuhkan kepada kami iman. Supaya kami berani melangkah. Dan langkah pertama yang kami lakukan ini Tuhan. Membuat iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Mengenal Engkau. Dan hari-hari kami terus Tuhan kami tahu. Bahwa ada satu pribadi yang mengasihi kami. Mari Tuhan Yesus, kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan. Karena kami tahu semua yang kami alami hanya anugerah Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau lihat janji Tuhan. Engkau lihat cinta Tuhan. Setiap hari engkau lihat penyertaan Tuhan. Paling tidak engkau lihat matahari yang tidak pernah berhenti bersinar. Janji Tuhan setiap hari selalu ada. Cinta Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidupmu. Itulah bukti Tuhan menyertai kita. Percayalah kepada Tuhan. Lihat betapa dalamnya kasih Tuhan. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Sungguh-sungguh nyanyikan lagu. Dan Engkau betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar.
hari Teruslah Tuhan Engkau nyatakan dirimu kepada yang kami. tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Rasakan cinta Tuhan. dan ku tahu betapa dalam Mari kita menyembah Tuhan. Nyanyikan nyanyian-nyanyian baru dalam hatimu. Seperti saja pagi hari. Nyanyikan nyanyiannya dalam hatimu. Tiada Dengan pernah sungguh-sungguh kau katakan kepada Tuhan. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, Dan ku tahu dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Sungguh janji-Mu yang alami di dalam hidup kami, Buat janjimu yang tidak pernah berubah. Yesus. Haleluya. Tuhan, kami percaya. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Membuat kami menjadi mau melangkah bersama dengan Engkau. Engkau menimbulkan iman di dalam hati kami ketika kami mendengarkan perkataan-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus memberi kekuatan kepada kami untuk kami berani melangkah, melakukan langkah pertama Tuhan. Sehingga iman kami bertumbuh dan iman kami semakin teguh di dalam Engkau. Terima kasih buat janji-Mu Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Dan kami mau terima janji-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Berikut MDC News. Kelas pemuridan dan pola hidup dalam Kerajaan Allah atau Dasar Kekristenan DK Angkatan ke-44 dan Pola Hidup Berjemaat HB Angkatan ke-43 akan dimulai pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 dan orientasi diadakan pada hari ini setelah ibadah kedua selesai. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana kita mengawali tahun, kita akan membawa benih terbaik dan oleh karenanya amplop benih terbaik telah disediakan di kotak persembahan dan persembahan benih terbaik itu akan dibawa secara serentak pada Minggu tanggal 4 Februari 2024 di kotak persembahan yang telah disediakan di depan altar. 40 hari berdoa dan berpuasa sepanjang tahun menjadikan hidup berkemenangan. Oleh karenanya, mari Bapak Ibu Saudara-saudari mengalaminya melalui doa puasa yang akan diadakan setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20 waktu Indonesia Barat di gereja. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan doa meneduhkan jiwa setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang diadakan secara online melalui Zoom meeting. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Rabu dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar.
Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang kita berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita. Haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Mari kita berikan sore-sore kemuliaan bagi Tuhan kita. Sungguh hati kami percaya bahwa janji Tuhan tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan tetap yang setia di dalam hidup kami. Sehingga kami tidak meragukan akan janji-Mu. Karena Engkau Allah yang sanggup menepatinya sesuai dengan waktu-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Allah yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Moses bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu. Terus Engkau memakai dia dengan luar biasa. Terus Engkau menyatakan hal-hal yang baru, hikmat yang luar biasa menyertai kehidupannya Tuhan. Sehingga melalui hidupnya ada banyak jiwa-jiwa yang boleh dibawa kepada Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Melalui nilai-nilai yang luar biasa dalam kerajaan Allah, dalam kehidupan hamba-Mu, boleh membawa setiap jiwa mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami diberkati di jemaat-Mu di tempat ini melalui firman Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu, istri dan anaknya, dan juga usaha dalam pekerjaan apapun yang dia lakukan. Tuhan, Engkau Allah membuat dia berhasil di dalam segala apapun yang Tuhan percayakan bagi dia. Sungguh-sungguh nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Kami yang hadir jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya Engkau terus menyertai kehidupan kami. Engkau terus memberkati, Engkau terus mengerjakan terobosan-terobosan yang baru dalam kehidupan kami. Melalui firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini, iman kami timbul dan kami melangkah bertindak di dalam mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Sehingga setiap janji-Mu boleh kami terima pada waktu-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bapa di surga, sebentar kami pulang dari tempat ini dan kami percaya Engkau Allah yang terus menyertai kami. Di hari-hari yang ada di depan kami tidak takut melangkah sebab Engkau Allah yang bekerja di dalam hidup kami. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan di dalam Roh Kudus yang terus menuntun memimpin setiap langkah demi langkah kita. Sehingga di dalam setiap apapun yang kita perbuat, dibuatnya kita berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai Tuhan datang dalam kemuliaan-Nya menjemput kita, umat-Nya yang percaya kepadanya. Yang menerima berkat Tuhan bersama kita katakan, Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.